Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan.
Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan itu tidak adil, Yosef menjadi ketua yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan, rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef Rahman Hidayat menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rahman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rahman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu. Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal.
Dalam kasus Subang Motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan. Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Pihak kuasa hukum Yosef, salah satu tersangka kasus Subang, akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi, pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal, akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan, yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya.
bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini.
Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Ariki dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan itu tidak adil, Yosef menjadi ketua yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat, menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rohman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rohman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu.
Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Dalam kasus Subang motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan.
Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Kini, beredar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya. Bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya.
Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan.
Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan Tuti dan Abel, Yosef menjadi ketua Yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan, rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef Rahman Hidayat menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rahman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rahman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu. Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal.
Dalam kasus Subang Motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan. Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Kini, beredar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya.
bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini.
Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Ariki dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan itu tidak adil, Yosef menjadi ketua yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan, rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat, menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rohman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rohman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu.
Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Dalam kasus Subang Motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan.
Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Kini, beredar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya. Bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya.
Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan.
Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan itu tidak adil, Yosef menjadi ketua Yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan, rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef, Rahman Hidayat, menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rahman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rahman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu. Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal.
Dalam kasus Subang motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan. Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Kini, beredar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya.
bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini.
Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Ariki dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan itu tidak adil, Yosef menjadi ketua yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Sartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat, menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rohman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rohman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu.
Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu, perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Dalam kasus Subang motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan.
Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika terus bergulir. Kini, beredar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Seperti diketahui, Indra Zainal aktif mengawal kasus penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia sejak awal. Bukan tanpa sebab, Indra yang menjabat Kepala Desa Jalan Cagak, merasa perlu terus mengawal kasus Subang karena korban adalah keluarganya. Indra Zainal masih ada hubungan darah dengan mendiang Tuti Suhartini. Karenanya, seusai mengetahui polisi berhasil menetapkan 5 tersangka, Indra Zainal merasa lega. Terlebih ada 1 tersangka yang memang sejak lama dicurigai Indra Zainal, yakni Yosef. Secara belak-belakan, Indra Zainal mengaku dari awal kasus Subang terkuak, ia sudah mencurigai Yosef. Namun kecurigaan tersebut hanya disampaikan Indra Zainal kepada pengacara Yosef, Rohman Hidayat saja. Kepada Rohman, Indra pun menyampaikan kecurigaannya terkait sosok Yosef. Rupanya Indra Zainal sempat mendengar ucapan tak wajar Yosef yang mengindikasikan dialah pelakunya. 3 hari setelah kejadian pembunuhan yakni pada 21 Agustus 2021, Yosef mendadak mengurai rencana hidupnya. Bahwa Yosef ingin pergi jauh untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal tersebut, Indra Zainal tersentak. Gara-gara pernyataan Yosef yang ingin pergi itulah membuat Indra Zainal merasa curiga. Pasalnya, Yosef, suami sekaligus ayah korban seolah tak peduli dengan nasib orang terdekatnya yang sudah tewas terbunuh. Sosok Dani Cimeng menjadi sorotan setelah namanya terseret dalam lingkaran perkara kasus Subang. Dani Cimeng adalah banpol yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP, sedangkan kresek tersebut berbeda dengan yang di pemakaman. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya.
Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi usai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Sebagai informasi, pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penangkapan atau penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka kasus Subang. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Hal ini terungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci dalam kanal YouTube-nya, dikutip Kamis, 9 November 2023. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, sebaliknya, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan. Sebagaimana diketahui, Polda Jabar sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka adalah Danu, Yosef, istri muda Yosef yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. 2 tersangka Danu dan Yosef sudah ditahan Polda Jabar. Sedangkan 3 tersangka lainnya yakni Mimin Mintarsih dan 2 anaknya belum ditahan. Ketiga tersangka kasus Subang yang masih bebas tak ditahan itu hanya dikenakan wajib lapor setiap minggunya. Di sisi lain, nasib 3 tersangka Mimin dan 2 anaknya itu menjadi pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Hal ini lantaran nasib 3 tersangka tersebut dinilai belum mendapat ketidakpastian hukum atau tergantung. Dalam pra-peradilan 3 tersangka tersebut, kuasa hukum Yosef CS itu mengajukan sejumlah saksi yang bisa menguatkan alibi kliennya. Diungkap oleh YouTuber Misteri Mbak Suci, ada 2 saksi yang turut diajukan diperiksa Polda Jabar untuk menguatkan alibi Arigi. Mereka adalah 2 rekan kerja Arigi yang mengaku berada bersama tersangka Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Selain itu, ada juga saksi bernama Bu Dewi pemilik warung yang berada di samping konter HP tempat Arigi bekerja, dipanggil Polda Jabar. Ternyata saksi Bu Dewi tersebut sebelumnya belum diperiksa pihak Polda Jabar. Pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosef Hidayat. Ketika kini Yosef Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosef, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosef beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosef CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Sederet fakta terbaru terkait kasus Subang kembali tersaji dan menarik perhatian. Kali ini, tim salah satu tersangka kasus Subang, Yosef mengurai rencananya. Sambil menunggu penyidikan polisi seusai prarekonstruksi, ada perkembangan terbaru dari tim Yosef. Tersiar kabar pihak kuasa hukum Yosef salah satu tersangka kasus Subang akan mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan proses wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara sah atau tidak sah suatu penahanan. Dalam konteks ini diketahui kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengajukan pra-peradilan untuk memutus 3 kliennya yang kini jadi tersangka. Mereka adalah Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi. Dengan pengajuan pra-peradilan tersebut, akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika pra-peradilan diterima, maka klien kuasa hukum Yosef CS yang berstatus tersangka bisa bebas. Namun, jika pra-peradilan tidak diterima, klien tersangka kasus Subang yang belum ditahan justru bisa langsung ditahan.
Rekening yayasan dibekukan sejak jadi tersangka kasus Subang. Yosef tak berpenghasilan, tapi ada aset. Nasib Yosef tak punya penghasilan, namun ada sejumlah aset. Meski begitu, ia mengaku tak pernah dibagi uang oleh putra sulungnya. Apa saja aset milik Yosef tersangka kasus Subang? Delangsa sejak jadi tersangka kasus Subang, Yosef Hidayat nyatanya punya sederet aset kekayaan. Namun belakangan Yosef mengaku sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Padahal Yosef diketahui merupakan pemilik dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikaitkan dengan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah pembunuhan Tuti dan Abel, Yosef menjadi ketua Yayasan pengganti Yoris Raja Amrullah. Demi kepentingan penyidikan, rekening yayasan pun kini sudah dibekukan. Namun begitu menurut Yoris lewat pengacaranya, Leni Anggraini mengungkapkan bahwa sebenarnya Yosef masih memiliki sejumlah aset. Satu di antaranya, aset milik Yosef menurut Leni berada di Lembang, Jawa Barat. Kata Leni, aset Yosef di Lembang berupa tanah. Bahkan menurut Yoris, kata Leni, tanah sempat Yayasan Bina Prestasi Nasional berdiri itu dibeli dari keluarga Mimin, istri muda Yosef. Kini sertifikat dan surat-surat yayasan menurutnya dipegang Yosef. Masih menurut Leni, berdasarkan keterangan Yoris, rumah Tuti yang kini menjadi TKP kasus Subang merupakan milik keluarga Yosef. Saat itu Tuti Suartini berniat pindah dari rumah di Dusun Cisuti, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Pengacara Yosef Rahman Hidayat menerangkan aset tanah di Lembang merupakan milik keluarga. Pun dengan rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang. Menurut Rahman, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef sudah tidak memiliki penghasilan. Yosef juga, menurut Rahman, tidak diberikan uang oleh putra sulungnya. Perwira polisi diduga terlibat dalam rusaknya barang bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ternyata perwira polisi ini menyalahi prosedur saat masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Penyidik Polda Jabar memang tengah mendalami keterlibatan perwira polisi dalam kasus Subang tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menemukan keterlibatan perwira polisi itu. Namun menurutnya perwira polisi tersebut melakukan kesalahan prosedur dalam menangani TKP. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal. Selain itu perwira polisi ini juga masuk ke rumah Tuti yang menjadi TKP kasus Subang tanpa menunjukkan tanda pengenal.
Dalam kasus Subang Motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan. Hingga kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang bernama Tuti Suhartini dan